قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah bisa berada lagi dalam majelis yang mulia ini. Kita akan kaji kembali bahasan tentang masalah manhaj dan akidah, lalu dilanjutkan dengan pembahasan fikih Syafi'i dari matan Safinatin Najah. Kali ini setelah kita mengkaji tentang bahasan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan dengan pembahasan keutamaan seorang sahabat yang disinggung oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Lum'atul I'tiqad, yaitu sahabat Muawiyah. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa Muawiyatu khalul mu'minin. Muawiyah itu adalah pamannya orang-orang beriman. Wa katibu wahyillah. Dan Muawiyah itu adalah penulis wahyu Allah. Wa ahadu khulafa'il muslimina radhiyallahu anhu. Dan Muawiyah adalah salah seorang dari khalifah kaum muslimin. Muawiyah adalah salah seorang dari khalifah kaum muslimin. Baik, diulang, Muawiyah adalah pamannya orang-orang beriman, khalul mu'minin. Kemudian beliau juga adalah katibu wahyillah, penulis wahyu Allah. Ahadu khulafa'il muslimin radhiyallahu anhum. Dan Muawiyah adalah salah seorang dari khalifah kaum muslimin. Jadi kita bahas di sini tentang Muawiyah. Muawiyah nama lengkapnya Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhr bin Harb. Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhr bin Harb. Lahir 5 tahun sebelum masa kenabian. Lahir 5 tahun sebelum masa kenabian. Dan baru masuk Islam ketika Fathul Mekkah. Dan baru masuk Islam ketika Fathul Mekkah. Dan ada sejarah yang mengatakan lagi, sebenarnya Muawiyah masuk Islam ketika perjanjian Hudaybiyah, lalu dia menyembunyikannya sampai Fathul Mekkah. Kalau perjanjian Hudaybiyah sekitar tahun 6 Hijriah, kemudian Fathul Mekkah sekitar tahun 9 Hijriah. Kemudian Umar menunjuk Muawiyah menjadi gubernur Syam. Dan lalu akhirnya menjabat sebagai khalifah pada tahun 37 Hijriah. Lalu menjabat sebagai khalifah tahun 37 Hijriah.
Kaum muslimin ketika itu tunduk kepada Muawiyah setelah Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah tahun 41 Hijriah. Nah, sebagaimana tadi disebutkan keutamaannya oleh Imam Ibnu Qudamah, Muawiyah itu salah satu penulis wahyu. Ini berarti menunjukkan salah satu keutamaan beliau pula. Kenapa sampai Imam Ibnu Qudamah itu menyebutkan keutamaan dari Muawiyah di sini, kok tidak disebutkan yang lain-lainnya lagi? Cuma Muawiyah saja disebutkan. Di antara alasannya beliau menyebutkan Muawiyah adalah untuk membantah orang-orang Syiah atau Rafidhah yang mencela Muawiyah. Untuk membantah orang-orang Syiah atau Rafidhah yang mencela Muawiyah. Kemudian kenapa disebut sebagai paman tadi apa? Khalul mukminin. Kalau khal itu berarti dari jalur perempuan. Kalau ammi, kalau biasa kita sebut orang panggil paman itu ammi, itu dari jalur laki-laki. Orang Arab itu membedakan. Kalau dari jalur perempuan itu khal, kalau dari jalur laki-laki itu amma, ammi atau ammah. Ya, jadi nggak semua dipanggil ammi itu. Ada pembagiannya kalau menurut orang Arab. Nah, disebut paman orang beriman karena saudara perempuan Muawiyah yaitu Ummu Habibah. Coba lihat jatan kemarin, Ummu Habibah nama aslinya siapa? Hindun apa Romlah? Kemarin ada penyebutan Ummu Habibah. Romlah binti Abi Sufyan, ya kan? Sedangkan Muawiyah namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau Ummu Habibah nama aslinya Romlah binti Abi Sufyan. Berarti istri Nabi SAW itu adalah Ummu Habibah, saudara laki-lakinya itu adalah Muawiyah. Berarti dengan Muawiyah apanya berarti dengan Nabi SAW? Iparnya. Nah, kita kalau menyebut Ummu Habibah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, ya ibunya. Sedangkan kalau menyebut Muawiyah berarti pamannya orang-orang yang beriman. Nah, adapun keutamaannya disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, keutamaan dari Muawiyah. Satu, Muawiyah adalah sahabat Nabi SAW. Itu sudah menunjukkan keutamaan. Keutamaan Muawiyah satu, Muawiyah adalah sahabat Nabi SAW. Dua, Muawiyah adalah saudara laki-laki dari istri Nabi SAW. Tiga, Muawiyah berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat, Muawiyah diangkat oleh Umar sebagai gubernur Syam. Muawiyah diangkat oleh Umar sebagai gubernur Syam. 5, Muawiyah adalah sebagai penulis wahyu. Dan ingat, yang menulis wahyu berarti termasuk orang-orang yang diberi amanat dengan baik. Dan berarti dia termasuk orang-orang yang memegang amanat. Sehingga bukan sembarang orang yang dipilih sebagai
penulis wahyu tadi. 5 hal tadi sudah menunjukkan bagaimanakah keutamaan dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, yang nantinya selanjutnya Imam Ibnu Qudamah memberikan penjelasan mengenai kewajiban rakyat itu taat kepada pemimpin. Kewajiban rakyat untuk taat kepada pemimpin.